Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian apabila kalian telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah cinta, suka dengan orang-orang yang bertawakal. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa ba'du. Poin yang ingin kita diskusikan hari ini adalah tentang tawakal, dan ini merupakan satu support untuk bisa mendapatkan ketangguhan dalam kerja. Jemaah yang mulia, bahwa kita memahami tawakal artinya adalah menjadikan pihak lain sebagai wakil. Jadi kata-kata tawakal di sini kita ambil dengan makna bahasa populer. Ketika saya bertawakal, artinya sudah dari sisi kita sudah selesai, kita sudah serah terimakan kepadanya, dan dia yang menanggung jawab semuanya selanjutnya. Nah, di sini ternyata ketika kita nisbahkan tawakal ini dalam hubungannya kepada Allah, tentu saja sebab-sebab tawakal itu harus kita cari dulu. Kenapa kita harus tawakal kepada Allah? Dan kenapa tidak boleh kepada selain Allah? Jadi kalau baca bahasa tawakal tadi, dan tawakal ini dalam urusan hidup, aksi, amal, kerja. Dan yang dimaksud di sini adalah poin hasilnya. Jadi bukan kalau prosesnya, kalau prosesnya memang ada petunjuk prosesnya harus demikian, kita harus jalani. Tapi tentang keberhasilannya itu urusan dia. Tentu saja kita menyerahkan permohonan atau keinginan bahwa kita mau bagaimana yang kita inginkan itulah yang terjadi. Dan biasanya ini kalau kita jalankan sesuai dengan mau kita, makanya ini dahsyat ya. Masya Allah, saya melihatnya begini. Kalau kita menjalankan syariat atau ajaran-ajaran agama Allah ini dengan benar, lurus, maka nggak ada kata gagal dalam perjalanan dakwah Islam. Kalau kita mau melihat, atau dalam hidup lah lebih tepatnya, manhaj sirah Nabi faktual itu. Ya, faktual itu artinya memang itulah kenyataannya. Tidak sekali dua Nabi berhadapan pada kondisi sulit di mana semua strategi sudah dijalankan, kemampuan berpikir sudah optimal dan sudah dilaksanakan, tapi di atas kertas itu kayaknya nggak mungkin bisa lolos, nggak mungkin bisa berhasil. Ada beberapa poin dalam hijrah Nabi. Bayangin itu, ketika Nabi hijrah itu prosesnya bukan proses mudah. Nabi di dalam rumah, semua sudut menuju keluar dan masuk itu sudah diblokir oleh pemuda-pemuda pilihan dari beberapa kabilah yang ada di Mekah. Jadi rumahnya sudah dikepung. Dan semua dengan satu instruksi atau tugas bahwa jika Muhammad sudah naik ke atas pembaringannya, dan jika kalian melihat dia sudah tertidur, maka menyerbu masuklah kalian dan semua pedang kalian hujamkan ke tubuhnya. Artinya Rasulullah mau dibunuh. Saya ulang sekali lagi, ibarat kita dalam ruangan ini, tidak ada sudut kecuali mereka menjaganya. Kalau dibilang mereka menjaga, bukan ketiduran. Mereka cukup awas dengan apa yang mereka jaga. Bahkan kasarnya kira-kira tikus pun tidak bisa masuk dan keluar. Nah, di titik inilah Allah ngajari kita tawakal itu. Karena di situasi seperti inilah sebenarnya Nabi Muhammad lolos keluar. Makanya kalau kita mempelajari atau membaca sirah, yang ketemu sama kita nanti itu Nabi mengambil pasir, tanah di rumahnya, dan melemparkan ke arah mereka dengan membaca surat Yasin 8 ayat kabarnya. Dan kemudian Nabi berjalan keluar begitu saja. Bayangin Pak, Bapak lihat orang di situ ngepos betul, pegang senjata semua, Bapak lah targetnya, ya. Tapi kemudian
Bapak berjalan. Kenapa? Karena instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, dia harus jalan dalam kondisi seperti itu. Makanya kalau pakai otak lagi, itu enggak tawakal namanya. Apa urusan pasir di... Kalau kita masih memikirkan lagi, saya bilang, itu bukan tawakal namanya. Jadi tawakal itu higher, di atas overthinking. Ya, di atas berpikir. Jadi ketika sudah mandek, semua kemampuan berpikir sudah selesai, strategi sudah oke, sudah paling optimal, inilah yang paling kita paham, kunci dia dengan tawakal. Tuhan, sanggupku sampai di sini. Kuserahkan lanjutannya sama. Kalau mauku, aku ingin sukses. Jadi siapa orang yang tawakal? Adalah orang yang ketika bekerja dia optimal. Nah itu kira-kira poin kuncinya yang kita harus ambil. Misalnya Bapak sebagai pegawai atau sebagai kita kerja di kantor, kita punya beban target. Tahun ini atau bulan ini saya harus bisa mencapai, misalnya ada sekian customer baru harus ada. Misalnya kita buat, saya dibebani 100 customer baru, saya dibebani 100 pelanggan baru. Maka bukan tidak boleh berdoa, maka siapkanlah semua kemampuan yang kita punya agar target itu tembus. Kira-kira begitu. Kira-kira bisa apa ya aku sampai bisa 100 orang? Buat semua langkah. Oh, aku akan telepon si anu, aku akan telepon si anu, aku akan jumpai si anu, aku akan buat pertemuan di sini, aku akan pergi kemari. Itu strategi, itu cara, itu taktiknya atau apapun dia. Aku akan bawa hadiah, aku akan buat semua langkah dan ikat dia dengan tawakal. Saya sudah mengatakan bahwa Tuhan ini cara. Misalnya begini, oh baik Pak, saya pertimbangkan dulu ya Pak, saya bicara sama istri saya, insya Allah besok saya kasih keputusan. Ini keputusan bukan wilayah kita lagi. Keputusan ini sudah wilayahnya siapa yang akan menggerakkan hatinya untuk bilang ya atau tidak. Maka disitulah sebenarnya ada kerja orang beriman dan itu disebut dengan tawakal. Saya pikir penjelasan ringkas saya ini sudah bisa memberikan pengertian secara sederhana di seputar apa yang dimaksud dengan kata tawakal ini. Dan ini makanya saya bilang ini dasar. Karena begitu kita tawakal, percayalah, karena kelas itu adalah kelas cinta Allah. Karena tadi ada ayat yang saya baca, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau bahasanya Allah cinta sama orang yang tawakal, harus kita pahami. Kalau sudah cinta, pasti dia akan memberi apa yang kepada yang dia cinta. Yang dia cinta itu nggak minta pun dia kasih, apalagi dikasih. Apalagi diminta maksud saya. Yang dia cinta itu nggak minta pun dikasihnya. Apalagi kalau minta. Coba kalau begitu, kalau kita sudah sampai pada maqam tawakal, kira-kira apakah yang kita inginkan tidak akan tercapai? Maka jawabannya impossible, pasti bisa ditegaskan tercapai. Cuma ini memang bukan ruang kerja kita. Tawakal ini adalah ruang kerjanya Allah, kira-kira begitu. Di sini itu jangan mikirin gimana cara Allah. Pokoknya untuk masuk ke wilayah itu, nah untuk bisa memulai tawakal, yakin bahwa Allah itu bisa buat apa saja yang aku mau. Dan saya bilang lagi, yakin ini juga bukan kerja berpikir. Yakin ini pikiran udah berhenti. Nabi waktu mau keluar setelah dia tawakal, kenapa dia tawakal? Karena dia yakin. Kalau bahasanya, kalau pakai otak lagi bilang, ini pasti ketahuan lah. Gimana caranya saya bisa nggak ketahuan? Maka bukan caramu. Tawakal itu sudah wilayah kerja dan caranya Allah. Pernah bayangin apa yang menyebabkan Ibrahim begitu tenangnya dalam kobaran api? Jawabannya sederhana, dia yakin Allah bantu dia. Dan karena itu dia tawakal kepada Allah. Coba bayangkan kalau dia kehilangan tawakal kepada Allah, maka tidak akan. Ini yang sebenarnya, tawakal ini akan menjadikan kita bergerak di saat kita sudah tidak bisa berjalan, kita akan merangkak sekali. Ya, baik. Kita lanjutin. Sekalipun demikian, tawakal bukan berarti saya sebenarnya sudah selesai.
Penjelasan saya sudah selesai dengan kata yang singkat itu tadi, tapi ini kita jelaskan lebih jauh. Bukan berarti mengabaikan usaha, penggunaan ilmu pengetahuan, manajerial, aturan dan teknologi, karena semuanya itu adalah sunnatullah yang harus diikuti sistem. Jadi saya bilang mengatakan the first step kerja, optimalkan semuanya. Second step kita masuk menjembatani antara yang kita buat dengan apa yang kita harapkan Allah buat untuk kita. Ada namanya yakin, dan itulah kita masuk ke wilayah tawakal setelah itu. Ya, usaha terakhir adalah menyerahkan keputusan kepada Allah. Yang penting saya sudah kerja. Kenapa Bapak senang sekali? Padahal misalnya ini ada ujian, pesertanya ada 19.000, yang bakal lulus hanya 4 orang. Bagaimana orang mukmin menyikapi ujian ini? Seringkali kita memulai ujian dengan kecemasan. Kecemasan itu apa? Kayaknya berat lah ini awal. Sementara pesertanya gini banyak, nggak mungkin rasanya saya bisa. Nah, itulah yang akan akhirnya dengan kecemasan seperti itu, itulah yang memompa energi kita dan akhirnya energi kita tidak stabil. Dengan ketakutan sehingga tidak bisa berpikir jelas, menjawab soal juga jadi repot, jadi bingung. Wah, ini gimana ini? Jadi muncul ketakutan. Padahal ketika dia yakin, dia rileks, dia akan mengerjakan semuanya. Pasca itu, Rabb, aku sudah berupaya. Ini hasil karya maksimal. Aku serahkan kepadamu. Dan aku berharap kau membantuku untuk lulus. Jadi sebenarnya bisa dibilang 90% sebab keberhasilan itu adalah bagaimana prasangka kita terhadap diri kita sendiri. Karena Allah pun bilang apa? Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku tergantung prasangka kalian. Jadi 10%-nya adalah prasangka kita kepada Allah. Atau sebaliknya, 10% adalah prasangka kita terhadap diri kita sendiri. Walaupun saya lebih sependapat bahwa sebenarnya 90% adalah tanyakan kepada dirimu. Kau bisa atau tidak? Kalau jawabannya bisa, maka berikan 10%-nya sebagai keyakinanmu bahwa Tuhan akan mengeksekusi kesuksesan dari kerjamu itu. Sama seperti saya tanya bapak-bapak misalnya, kalau ada di sini yang usia sudah di atas 45, saya mau tanya, bisa nggak menghafaz Quran dalam tempo 2 tahun? Paling lama. Prestasi terbaik di Indonesia, ada orang bisa menghafaz Quran dalam tempo 7 hari, selesai, 30 juz Al-Quran. Nah, sekarang coba letakkan pen kertas, tuliskan jawabannya. Apa jawabannya? Jawaban itulah yang akan menentukan dan sekaligus menunjukkan hasilnya kayak mana. Kalau Bapak jawab kayaknya berat, selesai, sudah, gak usah bayangkan. 2 tahun saja sudah bisa bilang berat, maka kenapa? Karena kalau Bapak sudah bilang berat, maka tidak ada peluang-peluang yang terbuka. Tapi kalau Bapak bilang, siap, saya kerjakan. Nah, buat langkahnya. Maka Bapak akan mengalokasikan waktu. Pasti. Maka Bapak akan membuat urutan-urutan. Pasti insya Allah. Mungkin Bapak akan mengatakan, saya butuh orang yang mendampingi saya. Oke, carilah siapa orang yang bisa memurajaah ayat-ayat yang kita baca. Misalnya. Tapi kalau kita awali dengan kata berat, sudah selesai. Tidak akan ada rencana. Tidak akan ada plan. Tidak akan ada langkah-langkah. Tidak akan ada khutbah. Itu yang harus kita pahami. Baik. Seorang hamba yang tawakal adalah hamba yang meyakini bahwasanya dirinya memiliki keterbatasan-keterbatasan. Seringkali kita mengira batu besar akan menghentikan kita, padahal kelikir atau pasir kecil yang membuat kita sering terjatuh. Ya. Jadi sebenarnya itu artinya bahwa dalam bekerja dibutuhkan itqan. Itqan itu artinya profesionalitas. Ya. Kemudian kita menyadari bahwa kita punya kekurangan. Kekurangan apa? Keyakinan untuk mengeksekusi pasti tidak bisa. Tidak ada kata pasti sama kita. Yang ada insya Allah. Jika Allah berkehendak. Ya. Bahwa Allah mempunyai kehendak dan keputusan mutlak atas apapun yang diusahakan hambanya. Hamba yang bertawakal yakin sepenuhnya bahwa keberhasilan usahanya pada akhirnya akan ditentukan oleh ridho Allah. Nah, ini perlu saya luruskan ini. Karena sebenarnya kalau sudah bahasa ridho Allah, kita abstrak lagi. Ridho Allah itu apa sih? Sekarang tinggal di breakdown. Ridho Allah itu kira-kira begini. Kalau bicara hidup dari sisi ekonomi, Allah lebih ridho kita miskin atau kaya? Maka kita akan checklist kaya. Oke, kalau gitu kerjakan. Karena Allah ridho kau kaya.
Karena Allah ridho kau jadi penguasa, jadi pemimpin. Karena Allah ridho kau sehat. Karena Allah ridho. Jadi jangan menempatkan ridho dalam titik apa namanya? Saya lupa itu. Pokoknya di abstrak gitu. Tapi letakkan pada titik yang positif lah. Saya sedang lapar. Mana Allah lebih ridho? Saya makan atau saya teruskan saja? Padahal sudah ada makanan. Pertanyaannya, Anda puasa? Ya. Allah lebih ridho Anda lapar dalam puasa. Tapi Allah tidak suka Anda lapar padahal Anda ada makanan, Anda tahan. Karena Allah tidak suka Anda sakit. Karena sebab kezaliman Anda sendiri terhadap diri Anda sendiri. Nah, begitu cara memahami. Allah mana lebih ridho? Allah ridho kita punya anak atau sengaja tidak punya anak? Allah ridho kita punya anak. Setelah punya anak, Allah ridho nggak anak kita soleh atau salah? Jawabannya Allah ridho anak kita soleh. Kalau begitu, Allah mau nggak kita itu mendidik anak kita ke arah yang baik? Mana yang Allah ridho? Cari makan halal atau cari makan haram? Cari makan halal. Tapi Pak, cari makan halal belum tentu kaya. Pertanyaannya, Allah ridho kita kaya atau miskin? Jawabannya, Allah ridho kita kaya. Kalau begitu, Allah ridho kita cari makan halal dan jangan takut. Karena dengan cara yang Dia kasih, kalau sekedar mau kaya itu tidak sulit. Inilah pikiran-pikiran cerah yang harus kita ambil. Karena bahasanya Allah ridho. Ya. Seorang hamba yang tawakal, ini tadi sudah. Jadi jika Allah tidak ridho, sekuat apapun usaha tetap tidak akan berhasil. Hasil yang dimaksud hasanat fid dunya wa fil akhirah. Bapak bisa punya duit, bolehlah dapat hasil banyak dari cara-cara yang enggak benar. Tapi saya mau tanya, coba periksa orang yang punya duit banyak, terpakai enggak? Digunakannya enggak untuk dunianya? Lebih banyak berlebih, duit di kantong tidak terpakai. Tanah banyak tapi tidak berguna. Sama seperti orang yang bangga setiap hari rekening rekeningnya nambah terus, tapi ternyata nggak kepake sampai mati. Saya mau bilang rekening nambah terus tapi tidak terpakai sampai mati, itu menandakan bahwa itu akan menyulitkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir. Karena itu dalam setiap usaha seorang hamba yang bertawakal senantiasa mencari ridha Allah dengan jalan berusaha secara maksimal di jalan yang diridhai Allah dengan mengikuti petunjuk yang telah digariskan Allah. Jadi begini, Bapak sudah kerja, Bapak tawakal sama Allah, terus Bapak berharap hasilnya A, ternyata Allah kasih B. Bapak jangan panik, jangan oleng, jangan turbulensi. Tetap stabil karena Allah tidak pernah memberi sesuatu kecuali itu yang Dia ridho. Makanya ketika ternyata kita udah jalan benar, kita udah kerja benar, kita berharap hasilnya A, ternyata Allah kasih hasilnya B, maka langsunglah memeriksa atau mempelajari apa hikmah di balik ini semua. Itu yang kira-kira bisa saya sampaikan hari ini. Semoga Allah menjadikan semua yang menjadi aktivitas keseharian kita adalah aktivitas yang mendekatkan kita kepadanya dan membuat kita mampu untuk terus tawakal di semua aktivitas hidup kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.